Paris Saint-Germain menjadi salah satu klub Ligue 1 yang mendapat sorotan tinggi di Eropa dan di dunia sepak bola dalam satu dekade terakhir. Perkembangan di dalam maupun di luar lapangan berujung dengan dominasi tingkat domestik dan ambisi tinggi untuk menjuarai Liga Champions. Terdapat beberapa aspek yang membuat dominasi PSG dianggap kontroversial. Salah satunya adalah usia klub yang relatif masih muda dibandingkan klub-klub besar lainnya di Eropa. Les Parisiens dapat disebut tertinggal dari segi sejarah. Kali ini kita akan mengupas mengapa PSG dapat tertinggal dari segi sejarah dibandingkan dengan klub besar lainnya di Eropa. Dibentuk dari merger dua klub. Paris Saint-Germain dibentuk pada 12 Agustus 1970 dari gabungan Paris Football Club dan Stade Saint-Germain. Paris FC adalah klub baru kota Paris yang dibentuk pada 1969 yang bermarkas di Stade Carly. Pendiri klub, Guy Cresson dan Pierre-Etienne Gouye, menggabungkan Paris FC dengan Stade Saint-Germain yang notabene berada di luar kota Paris. Klub baru ini langsung sukses dengan menjuarai divisi kedua pada tahun 1970-71. Tapi sayangnya, PSG ketika itu tidak didukung oleh wali kota Paris. Alasannya sebenarnya cukup mengejutkan, yaitu karena Stade Saint-Germain bukanlah klub asli Paris. Keputusan wali kota Paris untuk menolak memberi dukungan kepada klub yang tidak berada di pusat kota Paris memberikan dampak signifikan. Paris terpisah menjadi dua klub. Paris FC yang akhirnya dibentuk kembali pada tahun 1972 bertahan di divisi teratas, sedangkan klub yang kemudian dikenal menjadi Paris Saint-Germain hingga kini harus turun ke divisi ketiga sesuai dengan peraturan administrasi yang berlaku saat itu. Kemudian peran Santiago Bernabeu dan daerah Saint-Germain. Keputusan wali kota Paris untuk menolak memberi dukungan kepada PSG berkaitan dengan lokasi pendirian klub. Setelah mendapat penolakan merger dari CSC dan Ardanes, pendiri klub saat itu bernama Paris FC datang ke daerah Saint-Germain-en-Laye. Daerah tersebut berada sekitar 15 km di luar kota Paris, tepatnya ke arah barat dari ibu kota Prancis. Pada awal pendiriannya, Guy Cresson dan Pierre-Etienne Gouye mendapat saran dari Presiden Real Madrid, Santiago Bernabeu. Upaya untuk memperoleh dana berujung dengan ide mencari sumbangan yang berakhir dengan kesuksesan. Petisi untuk mendirikan klub mendapat dukungan nyaris 20.000 penduduk. Kembali ke penolakan dari wali kota Paris, PSG terpaksa turun ke divisi 3 dengan status amatir, sementara Paris FC bertahan di divisi teratas dengan seluruh aset dan pemain yang sebelumnya dimiliki oleh PSG. Tetapi kesulitan yang dirasakan tidak bertahan lama. Les Parisiens hanya membutuhkan waktu selama 2 tahun sebelum kembali ke divisi teratas. Hal ironis dari keberhasilan ini adalah Paris FC yang terdegradasi ke divisi kedua dan memutuskan untuk tidak menggunakan Parc des Princes sebagai stadion dan memilih kembali ke Stade Carly. PSG kemudian menjadi pengguna tunggal di Parc des Princes hingga kini dan masih belum terdegradasi dari divisi teratas sejak kembali ke Ligue 1 pada tahun 1974. Jatuh bangun PSG sebelum dipegang Qatar Sport Investment. Setelah kembali ke Ligue 1 pada tahun 1974, PSG pun meraih berbagai kesuksesan di liga teratas Prancis tersebut. Les Parisiens meraih titel pertama pada tahun 1985-86. Tapi setelah itu, PSG seolah berjalan mundur sampai akhirnya pemilik klub di era 80-an, Francis Borrelli, merelakan klub kesayangannya itu diakuisisi Canal Plus yang merupakan perusahaan stasiun televisi terbesar di Prancis. Setelah diakuisisi Canal Plus, nasib PSG mulai membaik. Akuisisi ini juga membuat keuangan klub membaik dan mereka pun mulai mendatangkan pemain demi pemain untuk memperkuat skuad seperti bintang Brazil Ricardo dan bintang Prancis Laurent Fournier. Sampai akhirnya mereka pun menikmati masa-masa emas pertama di era 1990-an, meraih titel Ligue 1 di tahun 1993, Copa de France 1992-93, 94-95 dan 97-98, serta Piala Winners pada tahun 1996. Tapi lagi dan lagi, PSG dibayang-bayangi kebangkrutan hingga Canal Plus menjual kepemilikannya ke klub Colony Capital, Butler Capital Partners, dan Morgan Stanley. Setelah diganti kepemilikan, PSG mulai bangkit kembali, meski kali ini masalah keuangan mereka membaik. Tapi masalah justru terjadi di lapangan. Usai meraih beberapa trofi di awal 2000-an, PSG 2 kali nyaris terdegradasi ke Ligue 2 pada musim 2006-2007 dan 2007-2008.
Saat itu, PSG pun sudah dipandang sebelah mata oleh lawan. Sampai pada akhirnya, PSG secara mengejutkan dibeli Qatar Sport Investment yang menjadikan mereka klub terkaya di Prancis dan di dunia. Tradisi mendatangkan pemain-pemain bintang berkualitas yang dilakukan mulai dari Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar Junior, Kylian Mbappe, sampai yang terakhir Lionel Messi. Rivalitas dengan Marseille yang terjadi akibat skuad penuh bintang. Olympique Marseille menjadi klub utama yang dipandang sebagai rival oleh PSG. Pertandingan antara kedua klub tersebut disebut sebagai Le Clasico, setara dengan El Clasico, Real Madrid versus Barcelona di La Liga. PSG dan Marseille termasuk dalam dua klub tersukses di Prancis, selain Olympique Lyon, dengan persaingan yang dimulai dari tahun 1970-an dan terlihat jelas pada tahun 1986. Marseille diakuisisi oleh Bernard Tapie, memberikan dampak signifikan. Olympique Marseille memiliki skuad yang diisi berbagai pemain bintang seperti Jean-Pierre Papin dan Eric Cantona. Sedangkan Francis Borrelli yang menjadi presiden PSG saat itu menyampaikan tuduhan bahwa Tapie dan Marseille melakukan pengaturan skor untuk menjuarai Ligue 1 pada tahun 1988-89. Pada periode 1990-an, akuisisi Canal Plus, media besar di Prancis, memberi bantuan signifikan terhadap PSG, tetapi saluran televisi itu juga memiliki kesepakatan dengan Tapie untuk memanaskan rivalitas antara PSG dan Marseille. Tuduhan pengaturan skor terhadap Tapie dan Marseille kembali disorot ketika mereka menjuarai Liga Champions 1992-93 yang membuat klub yang bermarkas di Stade Velodrome itu kehilangan titel Ligue 1 pada musim 1991-92. Keputusan persidangan yang menyusul pada tahun 1995 dan permasalahan finansial membuat Marseille terdegradasi dan berada di divisi kedua selama 2 musim. Sejak saat itu, pertemuan antara Marseille dan PSG selalu berlangsung dengan tensi yang sangat panas. Dominasi PSG sejak 2010 hingga kini tidak membuat Marseille dan supporternya kehilangan semangat ketika laga berlangsung. Dan itulah tadi alasan kenapa PSG tertinggal dari klub besar Eropa dari segi sejarah.